wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan atau perkembangan e-commerce di Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan jumlah penggunaan internet terbesar di dunia. Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mencatat bahwa penggunaan internet di Indonesia itu sudah mencapai 220 juta jiwa. Angka ini setara dengan 70% dari total populasi di Indonesia. Bersamaan ini, belanja online dan e-commerce tumbuh pesat sebesar 78%. Dari tahun-tahun kemarin juga pemerintah sudah memprediksi bahwa di tahun 2024 penggunaan e-commerce itu sebesar 189,6 juta. Ternyata prediksinya ini bahkan melebihi karena Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mencatat bahwa pengguna e-commerce itu 220 juta jiwa. Ternyata pemerintah memprediksi bahwa 189,6 juta pengguna e-commerce tahun 2024. Ternyata prediksi ini melebihi dari apa yang dia kira. Memang pertumbuhan e-commerce di Indonesia itu sangatlah pesat, apalagi di kalangan seperti kita generasi Gen Z. Ini juga pertumbuhan e-commerce juga itu tumbuh pesat pada saat COVID-19. E-commerce itu sangat berkembang pesat karena adanya dukungan dan kemajuan teknologi. Apalagi pada saat COVID ini pertumbuhan e-commerce sangat pesat. Karena banyak masyarakat yang menggunakan platform yang mudah, fleksibel. Platform yang digunakan masyarakat itu seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan kita juga lihat datanya bahwa Shopee itu sudah sebesar 2,35 miliar kunjungan. Luar biasa, sangat banyak. Apalagi di Tokopedia juga 1,25 miliar kunjungan. Lazada sebesar 762,4 juta pengunjung. Jadi memang masyarakat ini lebih menggunakan platform yang mudah dan fleksibel tanpa ribet. Kita tidak lagi ke pasar, ke mall untuk membeli barang atau untuk membeli apalah, karena kita bisa lihat di platform, kita lihat barang apa yang kita inginkan, kita cuman lihat kalau kita sudah nyaman, sudah oke, kita tinggal klik, dan klik kita bisa juga membayar dengan via online atau via COD. Ini memang sangat mudah kalau kita sebagai masyarakat yang tidak mau ribet, tidak mau menyusahkan, kita cuma tinggal tunggu di rumah. Jadi memang perkembangan e-commerce ini sangat menguntungkan bagi kami. Jadi saya harap pemerintah juga bisa lebih meningkatkan pada e-commerce ini ya, lebih fleksibel, itu juga lebih mudah ya, kayaknya karena masih ada yang faktor-faktor yang bisa merugikan kita ya, seperti kasus penipuan yang pas kita biasa ada kasus penipuan, barang tidak sesuai, itu juga bisa lagi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya akan menjelaskan tren terbaru e-commerce di Indonesia. Tren terbaru e-commerce di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Berikut adalah beberapa tren utama yang sedang berkembang. Yang pertama yaitu dominasi platform e-commerce. Yang pertama adalah Shopee. Shopee masih memimpin sebagai platform dengan jumlah pengunjung terbanyak, diikuti oleh Tokopedia dan Lazada. Shopee terkenal dengan program promosi seperti gratis ongkir, sedangkan
Tokopedia unggul dengan keberagaman produk dan dukungan untuk pelaku UMKM. Adapun yang ketiga yaitu TikTok Shop. TikTok Shop memanfaatkan fitur live shopping untuk interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Sedangkan Lazada menawarkan pengalaman belanja premium dengan logistik yang kuat. Adapun yang kedua yaitu pergeseran perilaku konsumen. Kurang lebih sekitar 80% konsumen lebih memilih berbelanja online dibandingkan offline. Mereka kini lebih selektif mengandalkan ulasan dan rating sebelum membeli. Metode pembayaran juga semakin beragam, termasuk seperti transfer bank, e-wallet, GoPay, dan OVO. Hai, assalamualaikum guys. Saya Mutiara Nur Kolbi. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Sunnur Aini mengenai tren e-commerce. Nah, yang keempat yaitu social commerce. Nah, ternyata sosial media bukan hanya untuk scrolling saja. Nah, di sini sosial media juga berfungsi sebagai salah satu media untuk berbelanja seperti TikTok Shop, Facebook Commerce, dan Instagram Shopping. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat iklan. Nah, iklan ini akan menimbulkan kepercayaan calon konsumen. Nah, jadi pada aplikasi itu ketika kita sudah mencari satu produk, maka satu produk itu akan muncul di beranda kita. Jadi aplikasi ini bisa membaca algoritma apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kemudian tren yang kedua di aplikasi Shopee. Nah, di aplikasi Shopee ini terdapat ikon kamera. Jadi kita tidak perlu mengetik barang apa yang kita inginkan. Jadi kita juga bisa langsung foto barang yang kita inginkan, terus barang itu langsung muncul di beranda pencarian kita. Nah, kemudian tren yang ketiga yaitu tren biometrik. Pada saat biometrik keamanan, pada saat kita mau melakukan pembayaran, kita langsung memasukkan sidik jari kita. Nah, pada saat tersebut bisa memudahkan kita dan lebih aman supaya tidak dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian tren e-commerce yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Nabila. Saya akan menjelaskan perkembangan e-commerce di Indonesia. Nah, e-commerce di Indonesia berkembang pesat dan mendominasi 42% pasar e-commerce di Asia Tenggara pada tahun 2024. Kemudian disusul oleh Thailand sebesar 16% dan Filipina 12%. Indonesia memiliki pengguna internet terbesar yaitu mencapai 220 juta orang atau sekitar 80% dari total populasi, sehingga menjadi salah satu pasar digital yang paling berpotensi di dunia. Dan perkembangan e-commerce di Indonesia yaitu bisa dibilang berkembang dengan pesat, karena yang pertama, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 62 miliar US dollar pada tahun 2023 dan akan diprediksi menjadi 160 miliar US dollar pada tahun 2030. Yang kedua, pengguna aktif platform e-commerce mencapai 180 juta orang. Yang ketiga, rata-rata transaksi per pengguna per tahun mencapai 800 US dollar. Nah, faktor pendukung pertumbuhan e-commerce yang pertama, peran pasar pemasaran influencer. Dengan 88% konsumen Indonesia membeli produk berdasarkan rekomendasi influencer. Yang kedua, adopsi teknologi digital yang meningkat, termaksud penggunaan media sosial dan layanan keuangan digital. Dan yang ketiga, ketersediaan metode pembayaran digital yang beragam seperti dompet digital atau QRIS.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati akan menjelaskan bagian 3, yaitu bagaimana e-commerce di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. E-commerce di Indonesia tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai pasar mencapai 21 miliar pada 2019. Beberapa perbandingan e-commerce di Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara, yaitu pertama, pertumbuhan e-commerce. Indonesia dan Filipina merupakan 2 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di Asia Tenggara dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 24% dari 2020 hingga 2023. Selanjutnya, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 21 miliar pada 2019. Sedangkan Singapura memiliki nilai transaksi e-commerce yang lebih tinggi, tetapi data tersebut belum tersedia.